Namo Buddhaya. Hari ini Losha akan menjelaskan materi kegiatan belajar 21 yaitu tentang metta, cinta kasih. Ya. Pengertian metta. Apa itu metta? Jadi metta ya dalam agama Buddha disebut juga cinta kasih tanpa pilih kasih. Artinya apa? Kita harus memiliki cinta kasih kepada semua makhluk. Tidak hanya kepada keluarga kita ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, tapi kita harus memiliki cinta kasih kepada semua orang dan kepada semua makhluk. Maka harus ingat, dalam ajaran Buddha, cinta kasih yang kita berikan itu tidak boleh pilih kasih. Ya, jadi kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, semua makhluk yang ada di sekitar kita, termasuk juga mungkin hewan ataupun binatang peliharaan yang ada di sekitar kita harus kita sayangi. Ya, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita di sekolah, ya, orang yang tinggal di sekitar rumah kita harus kita kasihi. Ya. Jadi belajarlah untuk menjadi orang yang memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih. Ya, di sini apa sih yang dimaksud memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih? Jadi ketika kita memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih, maka kita memiliki perasaan ingin pihak lain ataupun makhluk lain itu hidupnya bahagia. Sehingga saat itu juga kita akan melakukan ya hal-hal yang tidak menyakiti mereka, ya, tidak melakukan hal-hal yang akan menyiksa mereka, baik itu teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita ataupun makhluk yang lain, misalnya binatang, ya, hewan peliharaan, ya, dan lain-lain. Ya, ketika kita memiliki cinta kasih, maka kita akan berusaha ya membuat mereka semua makhluk ya itu hidupnya bahagia. Ya, kita lanjut. Bagaimana cara mengembangkan cinta kasih? Pertama, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti makhluk lain. Ya, langsung kasih contoh. Ya, di sekolah kita tidak boleh emosian, sedikit-sedikit langsung memukuli teman, ya, karena emosi mungkin teman tidak sengaja menjatuhkan pensil kita langsung kita tonjok. Itu tidak boleh kita lakukan, ya, ataupun menyakiti lewat ucapan, ya, misalnya memanggil nama orang tua, ya, teman kita tahu nama orang tuanya kita panggil, atau kita meledekin orang, ya, ataupun memarahi orang dengan kata-kata yang kasar. Itu contoh-contoh perbuatan yang menyakiti makhluk lain, menyakiti orang lain. Ya, mungkin juga ya terhadap makhluk lain seperti binatang atau hewan. Ya, kadang kita lihat ada mungkin anjing ya di sekitar kita tidak ada yang ngurusin, akhirnya dia hidupnya ya di tepi jalan begitu. Kadang kita usil, ya, kita lempar pakai batu atau kita tendang, seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya, kita harus mengasihi mereka, menyayangi mereka agar mereka hidup tidak menderita, mereka bisa hidup bahagia. Kedua, ya, cara mengembangkan cinta kasih yang kedua yaitu selalu senyum dan ramah kepada semua orang. Harus yakin dan percaya kita semua pasti lebih suka lihat seseorang wajahnya sedang tersenyum, ya, atau bertemu seseorang yang ramah, ya, karena ketika orang tersenyum kepada kita atau orang bersikap ramah kepada kita, maka kita akan merasakan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan. Maka kalau mau mengembangkan cinta kasih harus selalu tersenyum dan ramah kepada semua orang, kepada semua makhluk. Ya. Poin ketiga, berusaha untuk melakukan hal yang tidak membuat orang lain susah. Misalnya di kelas, ya, meskipun bukan kita yang piket, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Ya, kalau kita buang sampah sembarangan, sorok meja kita penuh dengan sampah, lantai penuh dengan sampah, kita sudah menyusahkan teman-teman kita yang piket hari itu, ya. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang membuat orang lain susah. Terus misalnya di rumah, ya, kita juga tidak boleh menyusahkan orang tua kita. Ya, misalnya habis main tidak kita bereskan, itu menyusahkan orang tua. Orang tua harus, mamanya mungkin harus beresin lagi, ya. Habis makan piring tidak dibawa ke tempat cuci, meskipun belum bisa cuci, Rasul yakin dan percaya kita sudah bisa, ya, membawanya ke tempat untuk mencuci piring, ya. Atau kita main sampai berantakin kamar kita, yaitu menyusahkan orang tua kita. Kita tidak boleh berbuat demikian, ya. Kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak menyusahkan orang lain, ya. Poin keempat, selalu berusaha untuk membantu makhluk yang menderita. Teman kita jatuh misalnya, ya, kebanyakan Rasul lihat kalau ngelihat temannya jatuh atau apa diketawain dulu. Ini contoh yang tidak baik. Ketika teman kita terjatuh atau teman kita kesusahan, ya, dia hidupnya mungkin sedang dalam kesulitan, maka saat itu kita berusaha sebisa kita untuk membantu mereka, ya. Poin kelima, mendoakan agar semua makhluk berbahagia. Jadi dalam agama Buddha kita diajarkan untuk selalu mendoakan agar semua makhluk hidup berbahagia. Maka setiap kalian berdoa, mungkin sebelum tidur atau pas bangun tidur, ya, tambahkanlah satu kalimat di akhir doa kalian, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, dengan menerapkan 5 ini, maka kita akan secara perlahan mengembangkan cinta kasih tanpa pilih kasih dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah manfaat dari cinta kasih tanpa pilih kasih, ya. Misalnya poin pertama sampai poin ketiga, ya. Ini tentang saat kita tidur, ya. Kita akan tidur dengan nyenyak, tidur dengan tidak mimpi buruk, bangun tidur segar, itu kalau kita memiliki cinta kasih. Mengapa? Karena terkadang saat tidur kita mimpi buruk, itu adalah efek karena kita sering berbuat hal-hal yang negatif. Ya, sebelum tidur kita gelisah karena memikirkan hal-hal buruk yang sudah kita perbuat. Ya, maka dengan menerapkan cinta kasih, maka 3 poin ini akan otomatis tidak mengganggu tidur kita. Ya. Kita juga akan bangun tidur dengan segar, ya. Terus disayangi banyak orang. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita mengasihi orang lain, tentu orang lain juga menyayangi kita, ya. Semua makhluk juga menyayangi kita. Rasul ambil contoh misalnya anjing, ya. Anjing, ya, kalau kita pernah pukul dia, pasti kalau kita lewat depan dia, dia gonggong kita. Tapi kalau kita sayang, kita mungkin kasih dia makan segala macam, maka saat melihat kita, dia tidak akan menggonggong kita, ya. Jadi itu contoh, kita akan disayang banyak makhluk. Kita mudah memusatkan pikiran, kita lebih mudah berkonsentrasi. Maksudnya kenapa? Karena pikiran kita selama ini kita berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang positif, maka kita akan lebih mudah untuk berkonsentrasi, ya. Wajah kita akan selalu berseri-seri, ya. Kalau kita ngelihat orang baik, tentu ngelihat aura mukanya itu berbeda dengan orang-orang yang jahat. Begitu juga orang yang punya cinta kasih, ketika kita lihat, ya, mungkin kita lihat wajahnya berbeda dengan orang yang tidak punya cinta kasih, ya. Akan meninggal dengan tenang, setelah meninggal terlahir di alam bahagia. 2 poin ini manfaat di kehidupannya akan datang, karena dengan menerapkan cinta kasih, ya, kita akan mendapatkan banyak pahala. Otomatis kita akan meninggal dengan tenang dan terlahir di alam bahagia. Ya, itu beberapa poin untuk manfaat cinta kasih tanpa pilih kasih. Untuk tugas hari ini, yaitu kalian mengisi hati cinta kasih tanpa pilih kasih. Jadi kita ini seperti yang harus sampaikan tadi, kita harus belajar untuk memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih kepada semua makhluk. Nah, kepada siapa saja yang kita bisa memberikan cinta kasih tanpa pilih kasih ini? Ya,
kepada orang tua kita atau lainnya. Nah, jadi tugasnya seperti ini. Kalian gambar bentuk hati di dalam buku gambar, ya. Nah, terus nanti di dalam hati ini kalian isi dengan orang-orang yang bisa kalian berikan cinta kasih tanpa pilih kasih. Misalnya mungkin orang tua kalian, ya. Mungkin di rumah ada binatang peliharaannya, teman kalian, tetangga kalian, teman sekolah kalian, guru, ya, saudara-saudara kalian. Nah, diisi penuh di dalam gambar hati ini, ya. Nah, sudah digambar, diwarnain, terus difoto dan dikumpulkan lewat Google Classroom, ya. Hari ini Lause menjelaskan materi dan memberikan tugas sampai di sini. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Lause lewat kolom komentar di Google Classroom. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.